Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini mengumpulkan kita semua di tempat yang sangat mulia ini. Kita bersyukur Allah memudahkan langkah-langkah kita. Kita bersyukur Allah memberikan kita karunia-karunia sehingga memungkinkan kita menjadi orang-orang yang beriman pada hari ini. Dan tidak ada pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling penting melebihi daripada nikmat keimanan. Banyak orang-orang yang hari ini mampu beraktivitas namun dia tidak beriman. Ada orang-orang yang pada hari ini mampu mencukupi dirinya namun dia tidak beriman. Bapak Ibu sekalian, andaikan keimanan itu tidak mewujud pada diri kita, maka tidak ada satupun yang perlu kita banggakan, karena kita tidak ada bedanya dengan yang lain. Andaikan Allah memberikan seseorang itu pemberian yang Allah juga berikan pada yang lain, berarti itu tidak istimewa. Kalau andaikan Anda dapat sesuatu yang orang kafir juga dapat, berarti itu bukan perkara yang istimewa. Anda dapat harta, orang kafir dapat harta, berarti itu tidak istimewa. Anda punya mobil, orang kafir juga bisa punya mobil, itu tidak istimewa. Anda punya rumah, mereka punya rumah, gak usah dibanggakan. Kenapa? Berarti Allah memberikan pada mereka, itu bukti bahwa itu bukan yang spesial. Suatu waktu Umar bin Khattab itu kemudian didatangkan kepadanya lantakan-lantakan emas daripada penaklukan Persia. Jadi ketika Persia dibuka, dihantarkan lantakan emas kepada Umar bin Khattab. Anda tahu Persia ini adalah sebuah peradaban yang sudah pernah berjaya hampir 1200 tahun. Jadi 1200 tahun dia berjaya. Bandingkan dengan Nusantara yang ketika Majapahit, lalu kemudian Mataram dan sebagainya, Majapahit, Kerajaan Demak, Pajang, Mataram dan sebagainya itu kemudian ada. Itu kekayaan alamnya saja dieksploitasi luar biasa dan pas dijajah sama Belanda. Maka Belanda menjajah Nusantara 350 tahun, itu mereka punya kekayaan yang diambil ke Belanda itu lebih besar daripada gabungan LG, Samsung dan perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang lain. Keuntungan selama mereka berdiri itu lebih besar yang diambil VOC dari kita. Padahal Nusantara nggak ada apa-apanya dengan peradaban Persia. Dikumpulkan seluruh emas di dunia, dibawa ke Persia oleh Darius Agung dan sebagainya, penakluk-penakluk Persia, ditaklukkan oleh Islam, dibawakan lantakan emas itu di depan Umar bin Khattab. Anda bisa bayangkan, itu digambarkan dalam sejarah bahwa kilauan emas itu memenuhi pandangan-pandangan mata. Belum lagi kemudian batu-batu yang kemudian bertahta, permata-permata, belum lagi gajah-gajah yang ada, itu dibawakan semua ke depan Umar bin Khattab. Kemudian dikatakan pada Umar bin Khattab, selamat wahai khalifah, selamat wahai Amirul Mukminin, telah dibukakan kepada engkau kejayaan dan kebaikan yang tidak diberikan pada orang-orang sebelum engkau. Ketika dikatakan seperti itu, dengan lantakan emas di depannya itu, Umar bin Khattab langsung nangis, kemudian berkata, kalian dusta. Kalian semua berbohong, kalian semua dusta. Kenapa? Umar mengatakan sesuatu kepada orang-orang pada saat itu. Kenapa dia menangis dan mengatakan bahwa orang yang bilang seperti itu berdusta? Dia mengatakan begini, kalau apa yang kau katakan adalah sebuah kebenaran, bahwa ini adalah semua kebaikan yang diberikan oleh Allah, adalah sesuatu kejayaan yang tidak pernah diberikan pada orang-orang sebelumnya, maka engkau dusta. Mengapa? Harusnya semua ini sudah dirasakan oleh dua orang yang lebih baik daripada saya. Siapa? Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul tidak dimuliakan oleh Allah dengan harta. Rasulullah tidak dimuliakan oleh Allah dengan dunia. Padahal dia bisa saja kalau mau minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar tidak dimuliakan dengan itu. Maka bukan ini yang harus Anda banggakan. Tapi ketika Anda beriman pada Allah, Anda tadi subuh mau melakukan salat, Anda bisa merasakan kenikmatan ketika beribadah. Itu pemberian Allah yang Allah gak berikan pada siapapun. Anda mau untuk kemudian merasakan kenikmatan Islam, inilah pemberian Allah yang belum tentu Allah berikan pada siapapun. Maka kalau kita mau hadir di sini, mau mendengarkan kajian, inilah bagian kenikmatan yang sangat besar, yang mungkin setelah kita nanti masuk surga baru kita rasakan dan kita sadari dan kita syukuri secara sempurna. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjumpaan dengannya. Kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikanlah kami umat Muhammad. Bukan hanya kami mengakui sebagai umat Muhammad, tapi mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui kita. Jangan sampai ketika berjumpa dengan kita Rasul malu dengan kita. Jangan sampai ketika berjumpa dengan kita Rasul membuang muka, karena kita seolah-olah mengatakan bahwa Rasulullah adalah Nabi kita, namun kita tidak mengikuti sunnahnya sekalipun. Kita merasa bahwa kita bagian daripada beliau, tapi beliau tidak pernah merasa bahwa kita adalah bagian daripada dia. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika di yaumil kiamah kita termasuk orang-orang yang dikelompokkan di barisan-barisan belakangnya, dituntun untuk masuk pada surganya Allah.
Disampaikan dalam satu hadis, tidak dibuka pintunya sebelum Muhammad yang mengetuknya. Ketika diketuk oleh Nabi Muhammad, maka malaikat berkata di belakangnya, siapa yang ada di depan? Maka dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian malaikat berkata, tidak diperintahkan pintu ini untuk dibuka sebelum engkau yang memasukinya pertama kali. Tapi beliau tidak mau memasukinya pertama kali. Beliau mempersilahkan umat-umatnya terlebih dahulu untuk memasuki. Dia pastikan satu persatu orang-orang yang merasa sebagai umatnya, yang diakui oleh beliau sebagai umatnya, masuk memenuhi surganya Allah hingga orang yang terakhir. Ketika sudah tidak ada lagi kemudian yang tersisa, barulah beliau masuk dan kemudian kita diberikan minum daripada telaganya bersama-sama dengan beliau. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan wajah Allah dan tidak ada lagi kenikmatan lebih daripada itu. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya bisa rawuh, bisa datang ke bumi Melayu ini di Batam, dan ini kedatangan saya yang kedua. Kedatangan saya yang pertama itu pas SMP, belum muslim. Yang saya lihat semuanya sipit semua. Mendadak ini saya lihat nggak semua sipit ternyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kedatangan saya kedua. Terima kasih dan teman-teman sekalian sudah lihat ini resmi sebagai orang Melayu. Ini sudah pakai tanjak, tapi ini ada syal Palestina, lalu batik Jawa. Jadi ini nggak jelas dipakai oleh orang Cina, kan itu kan ya? Nggak ada masalah. Tapi inilah yang dikatakan bahwa Islam di atas segala-galanya. Makanya tadi saya kembali mengatakan yang disampaikan oleh Ustaz Cahyo tadi, dalam setiap sholat Jumat biasanya khatib berkata ayat yang tadi, surat Ali Imran ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka satu-satunya harga mati di dalam Al-Quran adalah Anda jangan mati kalau tidak agama Islam. Anda boleh mati tidak S1, gak ada masalah. Karena kalau seandainya Allah mewajibkan S1, berarti Rasulullah gak masuk surga. Paham ibu sekalian? Karena S1 itu Rasulullah juga gak pernah sekolah dan gak pernah kuliah. Jadi Anda mati nggak S1, Allah nggak akan tanya. Anda mati nggak kaya, Allah nggak akan tanya. Tapi begitu Anda mati tidak Islam, nah itu kemudian Allah akan tanya. Allah tidak tanya tentang yang namanya Anda warga negara mana. Allah tidak tanya tentang Anda ini organisasinya apa. Allah nggak tanya Anda harokah dan kelompoknya apa. Tapi yang ditanya adalah Anda Muslim atau bukan. Maka jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu maksudnya. Artinya yang lain nggak ada yang penting kecuali daripada Islam. Makanya seringkali saya tanya pada teman-teman sekalian, kita ini punya banyak identitas. Saya misalnya, saya orang Indonesia, etnisnya Cina, paspornya Indonesia, agamanya Islam, saya seorang laki-laki, umur saya 34 tahun, istri saya 4 anaknya, alhamdulillah, istrinya baru 1. Nah, bukan, jangan disalahartikan ya. Istri saya anaknya 4, tapi istrinya baru 1. Kemudian saya tinggal di Jakarta, saya seorang penulis. Tapi di antara seluruh kemudian identitas saya itu, kalau andaikan saya disuruh pilih satu yang paling penting, maka saya pilih Islam. Artinya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anda boleh kehilangan segalanya asal jangan kehilangan Islam. Andaikan 4 anak itu diambil daripada saya, nggak ada masalah. Yang penting saya tetap Islam. Andaikan istri saya harus diambil daripada saya, nggak ada masalah asal saya tetap Islam. Kalau andaikan saya disuruh pindah daripada Jakarta, nggak ada masalah asal saya tetap Islam. Andaikan pun nyawa saya diambil asal Islam, nggak ada masalah. Itu maksudnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang paling penting di dalam hidup kita. Dan inilah kemudian akan kita bahas dalam Islam Solusi Zaman Now. Lah kenapa? Karena zaman sekarang memang berubah dengan zaman-zaman yang dulu. Zaman sekarang kita mempunyai banyak kesempatan sekaligus mempunyai banyak tantangan yang tidak dimiliki oleh orang-orang zaman dulu. Betul atau betul? Contoh, zaman dulu yang namanya ulama itu dihormati. Kalau ketemu dicium tangannya, dimintai nasihatnya, dimintai petunjuk dan panduannya. Zaman sekarang ulama dikriminalisasi, betul begitu? Ulama dikatakan mesum, gitu kan ya? Padahal ada orang yang lain yang selingkuh udah berapa tahun, tapi tidak diganggu gugat, kan gitu kan ya? Yang saya salut itu bagaimana caranya manage selingkuh beberapa tahun itu, tapi tidak diganggu gugat. Tapi kalau bagian ulama yang dia tidak melawan apapun, ini semua dikriminalisasi. Ada proses kriminalisasi terhadap ulama. Ulama didatengin orang gila, entah gimana orang gila bisa pilih ulama, kan ya? Ini permasalahan-permasalahan zaman sekarang. Ulama-ulama dikatakan radikal. Ini zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Zaman dulu ada orang pulang ba'da maghrib, pulang pergi kemana ba'da maghrib? Kalau orang zaman dulu. Sorry, saya mau nanya, siapa yang lahir 80 tahun tahun 80 ke bawah? Jadi 70-an, 60-an, siapa? Nah, ba'da maghrib di mana tempatnya kita? Langgar, masjid, musola, ngapain?
belajar baca Quran, walaupun Quran gak sebanyak sekarang. Zaman dulu Quran yang megang cuma ustadznya aja, yang lain menirukan. Makanya kalau ustadznya salah, semuanya salah, gitu kan ya. Lah, maka ini adalah zaman dulu, walaupun Quran masih sedikit, tapi orang-orang mau belajar tentang Al-Quran. Zaman sekarang orang-orang pergi ke masjid dikatakan sebagai orang-orang radikal, betul. Zaman dulu kalau anak-anak rohis pasti dibilang anak-anak yang mau taat pada Allah. Zaman sekarang rohis diawasi, LGBT diberikan kehormatan, kan ya. Ini pada zaman sekarang bedanya jauh sekali. Nah, dalam zaman-zaman ini kita bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi yang seperti sekarang? Zaman dulu Islam dihormati, tapi zaman sekarang kayak begini. Kenapa bisa begitu? Saya coba sedikit kutipkan satu hadis Bapak Ibu sekalian, yang ini mungkin menjawab tentang yang namanya Islam zaman now kenapa dipermasalahkan. Jadi gini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Dalam satu hadis, itu Rasulullah SAW mengatakan tentang ilmu. Hadis ini riwayatnya Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan begini, Allah tidak mencabut ilmu daripada manusia dengan sekali cabut, tidak. Jadi tidak dibuat orang itu lupa, tidak dibuat ilmu itu tiba-tiba tidak ada, bukan. Tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Catat baik-baik, Allah mewafatkan para ulama, dengan cara itu Allah mencabut ilmu. Lihat zaman sekarang, ulama-ulama banyak wafat atau tidak? Banyak. Ulama-ulama yang ilmunya banyak tiba-tiba wafat, banyak sekali yang wafat. Allah mencabut ilmu itu dari kita dengan wafatnya para ulama. Lanjutan hadisnya, ketika ulama sudah wafat, maka merajalela kebodohan karena ilmu sudah tidak mewujud di dalam manusia. Ketika sudah merajalela kebodohan, lihat tahap berikutnya, maka mulailah diangkat pemimpin-pemimpin jahil dari kalangan manusia. Layak tahap berikutnya, kemudian diambillah orang-orang itu menanyakan sesuatu pada pemimpin-pemimpin jahil, lalu kemudian pemimpin-pemimpin jahil memberikan fatwa tanpa ilmu dan mereka sesat serta menyesatkan. Lihat baik-baik, orang-orang gak punya ilmu, kemudian merajalela kebodohan, diangkat pemimpin jahil di antara manusia, lalu pemimpin jahil memberikan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Kejadian atau belum? Kejadian atau belum? Oke, coba lihat baik-baik. Ilmu itu diangkat. Kenapa dalam tanda kutip ulama-ulama itu banyak yang dihilangkan? Banyak yang kemudian dibuat orang tidak percaya dengan ulama. Jangan ke ulama. Lah kenapa? Mesum dia, gak peduli dia punya agama. Lah kenapa? Dia kelihatan suci tapi sebenarnya penuh dosa. Dan muncul lagu-lagu di kalangan anak muda. Lebih baik saya, aku memang dosa, aku memang jahat, tapi aku jujur kalau aku dosa dan aku jahat. Kan gitu ya? Daripada dia kayaknya baik tapi dia penuh dosa. Kan gitu. Orang tidak boleh lagi mendekati para ulama. Ulama-ulama itu dilunturkan kepercayaannya kepada mereka. Ketika itu terjadi, dalam tanda kutip ulama dihilangkan, mulailah merajalela kebodohan, sehingga pemimpin-pemimpin yang diangkat bukan orang-orang yang baik. Bisa dipahami Bapak sekalian. Nah kenapa? Karena tidak ada lagi ulama. Maka sebenarnya orang-orang yang gak suka sama Islam tahu betul cara untuk menjadi penguasa. Gimana caranya? Bungkam ulama-ulamanya. Karena selama ulama-ulama itu masih ada, maka pemimpin-pemimpin akan diluruskan dengan lisan-lisannya. Maka kemudian ayat-ayat Allah dibacakan pada mereka. Ini yang kenapa terjadi pada zaman sekarang. Bisa dipahami dulu sekalian. Lah maka kita lihat zaman sekarang semakin aneh. Lah kenapa? Zaman sudah berubah. Lah kalau gitu, bagaimana caranya? Lihat. Bagaimana caranya untuk kemudian kita sekarang supaya kita tahu untuk memperjuangkan Islam di zaman sekarang? Oke, tadi saya bahas sedikit amanah daripada ketua DKM. Yang pertama Ibu sekalian, pahami zaman sekarang berbeda dengan zaman yang dulu. Pahami zaman sekarang berbeda dengan zaman yang dulu. Zaman dulu itu zamannya laki-laki, zaman sekarang zaman wanita. Itu harus dipahami duluan. Berarti sekarang wanita lebih banyak datang kepada pengajian, itu sudah lumrah dan memang sudah waktunya. Zaman dulu nggak begini. Zaman sekarang adalah zamannya wanita. Maka sekarang dakwah Islam itu tergantung pada wanita. Oh Ustaz, gara-gara yang perempuan yang banyak datang aja Ustaz bilang begitu. Enggak, memang begitulah ceritanya. Sekarang dunianya dikuasai oleh para wanita. Apa buktinya? Contoh, dulu perempuan-perempuan tahu ada lagu tentang wanita. Wanita dijajah pria sejak dulu. Begitu? Itu menciptakan siapa sih? Yang wanita dijajah pria sejak dulu itu? Itu penciptanya ada yang salah. Lah kenapa? Katanya wanita dijajah pria sejak dulu. Pertanyaan saya, pria yang menjajah wanita itu yang melahirkan siapa, Bu? Yang melahirkan wanita juga. Lah kalau saya dididik jadi penjajah berarti salah wanita juga sebenarnya. Tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang perempuan berpengaruh dan perempuan yang paling kuat. Lah kenapa? Zaman berbeda, berganti dari zaman yang bukan sosial media menuju zaman sosial media. Di zaman sosial media perempuan jauh lebih berpengaruh daripada laki-laki. Lah kenapa? Penelitian menunjukkan satu orang perempuan di sosial media lebih bagus daripada 10 laki-laki di sosial media. Lah kenapa? Laki-laki itu malas. Ketika baca postingan bagus, ya sudah bagus gitu aja.
Kalau seandainya lebih bagus lagi, paling di like, itu sudah paling bagus. Perempuan tidak, dia like, dia share, dia tag teman-temannya, lalu kemudian dia bagi kepada teman-teman yang lain, bagi lagi di WhatsApp. Lah itu perempuan. Kenapa perempuan di zaman sekarang dakwanya lebih bagus? Karena mereka suka nge-share kemana-mana. Dan sekarang perempuan tidak terkalahkan. Lah kenapa? Bahkan polisi aja lebih takut pada perempuan daripada sama laki-laki. Nah kenapa? Bapak Ibu sekalian, seumur hidup saya itu tidak pernah lihat ada orang yang ditilang itu gigit polisinya. Baru zaman sekarang itulah ada orang ditilang gigit polisinya. Laki-laki nggak akan berani, tapi kalau perempuan gigit polisinya, polisi nggak akan berani juga ngapa-ngapain perempuan. Nah kenapa? Yang gigit perempuan. Perempuan selalu benar, Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika polisi itu bilang kami itu takut sama laki-laki, tapi lebih takut pada perempuan. Nah kenapa? Perempuan naik motor itu bahaya luar biasa. Nah kenapa? Ngasih sen ke kanan, tapi beloknya ke kiri. Ketika ketabrak orang, dia protes. Maksud saya itu saya kasih sen ke kanan supaya dia ke kanan, karena saya mau ke kiri, paham? Ini perempuan pada zaman sekarang. Pertama, pahami bahwa dunia berbeda. Zaman sekarang dunia sosial media. Apa data-datanya? Tahun 2014 pengguna sosial media sudah 88 juta. Tahun 2015 pengguna sosial media sudah 105 juta. Tahun 2017 tentu sudah berlipat-lipat lagi. Artinya kalau orang Indonesia itu ada 250 juta, sekarang hampir 60-80% sudah main sosial media. Dan perhatikan baik-baik, yang main sosial media yang puluhan juta tadi sampai ratusan juta, 80%-nya adalah anak-anak berusia 15-35 tahun. Inilah yang namanya anak-anak zaman now. Apa bedanya dengan anak-anak zaman old, zaman dulu? Anak-anak zaman now sudah diteliti, ciri-cirinya adalah satu, mereka lebih senang kehilangan sebelah kuping daripada kehilangan paket internet. Paham teman sekalian? Jadi daripada dia kemudian kehilangan paket internet, dia lebih baik kehilangan sebelah kuping. Apalagi kemudian mereka berinteraksi melalui sosial media. Kalau zaman dulu orang ambil berita dari koran, orang ambil berita dari TV, tapi sekarang orang ambil berita dari sosial media. Nggak percaya? Ini saya tanya, siapa yang datang pengajian ini karena ada iklan di TV? Angkat tangan. Tahu dari TV? Nggak ada. Siapa yang tahu dari koran? Angkat tangan. Siapa yang tahu dari radio? Angkat tangan. Siapa yang tahu dari sosial media? WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah ini maksudnya Pak. Jadi zaman sekarang sudah berubah. Jadi kalau Anda zaman sekarang mau dakwah, Anda pasang iklan di koran, Anda salah besar. Nah kenapa? Orang nggak nyari berita dari sana lagi. Kalau Anda mau dakwah, Anda penuhi TV, Anda salah besar. TV sekarang nyari berita dari sosial media. Ustadz Abdul Somad naik di sosial media baru masuk TV. Felix Xiao naik sosial media baru masuk TV. Ustadz Adi Hidayat sama, naik sosial media baru masuk TV. Sekarang TV nyari orang di sosial media. Bisa dipahami dulu sekalian. Maka ketika sosial media jadi media komunikasi utama, maka disitulah orang-orang berjuang semuanya, baik orang yang jahat maupun orang yang baik. Baik orang-orang yang gak suka sama Islam ataupun orang yang mendakwakan Islam, semua memperjuangkan di sana. Contoh misalnya 2017 akhir kemarin itu ada penelitian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggolongkan ada ustadz moderat, ada ustadz radikal, dan ada ustadz nasionalis. Yang menarik adalah yang termasuk dalam ustadz radikal, gitu kan ya? Yang termasuk dalam ustadz radikal itu ada 5 itu alhamdulillah. Mau saya kasih tahu ibu sekalian. Nomor 1 Habib Rizik Sihab. Itu nomor 1 Ustadz radikal. Nomor 2 Felix Xiao. Jadi Anda coba lihat ya, wajah saya unyu-unyu begini gitu ya. Kadang-kadangnya saya tuh pergi ke tempat itu, dia bilang, kamu mau ngisi pengajian atau mau boyband? Felix Xiao nomor 2. Nomor 3 itu Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir nomor 3. Itu saya malu kalau ketemu beliau, kayaknya saya bakal digampar sama beliau. Nah, kenapa? Kamu sudah melakukan apa sampai kamu nomor 2, saya nomor 3? Nomor 3 Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nomor 4 Ustadz Bahtiar Nasir. Nomor 5 Tengku Zulkarnain. Nah nomor 5 Ustadz ini Ustadz paling radikal. Ternyata setelah dilihat di bawahnya adalah karena ini adalah orang-orang yang paling berpengaruh di sosial media. Mereka buka sebuah hasil penelitiannya, semakin orang banyak main sosial media maka mereka semakin radikal. Semakin mereka tidak main sosial media maka mereka tidak radikal. Apa ukuran radikalnya? Menuntut penerapan syariat Islam itu termasuk radikal. Aneh negeri ini. Lah kenapa? Satu-satunya negeri muslim yang sama sekali nggak peduli sama Islamnya yaitu negeri ini. Lah kenapa kita bisa bilang begitu? Coba lihat ibu sekalian. Saya tuh iseng-iseng nulis museum Islam yang ada di negara-negara. Yang saya dapat nggak ada di Indonesia. Serius nggak ada di Indonesia. Malaysia punya museum Islam. Ya, Malaysia punya museum. Qatar punya museum Islam. Uni Emirat Arab punya museum Islam. Kanada punya museum Islam. Australia punya museum Islam. Indonesia museum Islamnya di mana? TMI. Anda pernah ke sana?
Enggak, itu bukan museum Islam. Bisa dipahami teman sekalian. Ini kemudian parahnya kita, apalagi di bidang-bidang yang lain. Balik lagi ke sosial media, nomor 2 Felix Xiao. Pas Ustadz Abdul Somad datang, kemudian saya cerita ke beliau, Ustadz, ini ada 5 orang paling radikal di Indonesia, Ustadz. Nomor 1 Ustadz Habib Rizik Syihab. Nomor 2 saya. Nomor 3 itu Abu Bakar Bashir. Nomor 4 Bahtiar Nasir. Nomor 5 Tengku Zulkarnain. Ustadz Abdul Somad bilang, saya nomor berapa? Gak ada, Ustaz. Tak ada saya di sana, tak ada, Ustaz. Terus dia nanya begini, macam mana cara masuk daftar tuh? Dilalah setelah itu beliau ditolak di Bali, ditolak di Hong Kong. Saya telepon beliau, Ustaz, kayaknya kalau disurvei sekarang atau nomor 1 nih, Ustaz. Lah, kenapa bisa begitu? Karena semua dinilai daripada sosial media. Lah, kenapa begitu ditakutkan Islam bagi mereka, teman-teman sekalian? Karena Islam adalah satu-satunya yang bisa melawan kezaliman dan sudah membuktikan melawan kezaliman dari dulu. Memang seperti itu. Maka ada kemudian metode deradikalisasi versi mereka. Oke, saya jelaskan dulu. Radikal versi penguasa zaman sekarang adalah orang yang pengen menerapkan Islam dan mau berpegang pada Islam. Contoh, saya mau pemimpin muslim, saya tidak mau pemimpin bukan muslim. Itu sudah radikal. Jadi pahami, kayak di Jakarta kemarin, itu sudah masuk delik radikal. Tidak beragam, intoleransi, anti NKRI, anti Pancasila. Kan begitu kan ya? Ini yang terjadi. Lah, karena radikal, sekarang dipahami adalah Islam. Bahwa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah radikal. Ini zaman sekarang yang dipahami radikal. Maka metode deradikalisasi, lihat baik-baik, nyambung nggak kayak sekarang? Dan Anda sudah tahu nanti bagaimana proses ke depan bergulir, saya kasih tahu sekarang. Metode mereka, pertama, lemahkan pengirim-pengirim pesan. Siapa pengirim pesan? Para ulama-ulama insya Allah ikhlas. Maka mereka lemahkan. Abdul Somad dituduh intoleran. Lah kenapa? Karena ngomong kata kafir. Di Bali kemarin salah satu tuntutannya adalah tidak boleh ngomong kata kafir. Lah gimana ceritanya? Lah terus kemudian ketika maghrib kita ada Allahu Akbar, kita sholat. Waladhdallin, baca Qul ya ayyuhan non muslim. Masa begitu? Padahal kafir kan kata-kata di dalam Al-Quran dan khusus bagi kita, bisa dipahami dulu sekalian. Tapi mereka nggak suka. Lah kenapa? Karena kafir menurut mereka adalah merendahkan agama mereka, merendahkan mereka. Padahal kalau nggak mau dibilang kafir, ya masuk Islam saja. Gitu kan ya. Ini kemudian sederhana, tapi ini yang dipakai adalah ada beberapa ustadz pengirim pesan yang mereka bilang radikal, ini dilemahkan dengan cara apa? Dilabeli dengan hal-hal macam-macam. Ada yang dilabeli dengan chat mesum, ada yang dilabeli tentang pencucian uang, ada yang dilabeli tentang apa namanya lagi, ya segala macam lah. Nah ini dilemahkan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lemahkan pesannya. Jadi pesannya ditandingi dengan kampanye-kampanye tertentu. Yang ketiga, kendalikan medianya. Terjadi atau belum? Saya itu di Facebook, main Facebook dari tahun 2007. Di Facebook, fanpage saya itu ada 4,2 juta orang yang like, 4,2 juta orang yang follow. Selama saya main Facebook dari tahun 2007, baru kemarin kena ban selama 1 kali 24 jam gara-gara bahas tentang LGBT. Sekalian. Artinya apa? LGBT pembahasannya itu sudah dibolehkan oleh pemerintah, tapi bahasan-bahasan tertentu kalau Anda posting pasti langsung dihapus. Saya sudah tes itu. Nah, ketika saya berkumpul sama ulama yang satu, lalu dihapus, berkumpul lagi, dihapus lagi, foto lagi. Kemarin ke Mekah ketemu dengan Ustaz Habib Rizik, lalu kemudian saya pasang foto di Instagram, saya tulis di bawahnya, saya mau ngetes berapa lama ini dihapus. Ternyata 5 jam hilang, Bapak Ibu sekalian. Nah ini kemudian yang terjadi, lah kenapa? Ada pembatasan media. Kemarin ditangkap MCA. MCA dari mana? MCA itu tidak ada kelompoknya, tidak ada pemimpinnya. Mereka adalah sebuah reaksi spontan. Orang-orang yang main internet, yang muslim, mereka tidak rela agama mereka dinista. Maka muncul seperti tadi, MCA ditangkap. Padahal MCA bukan organisasi. Kendalikan medianya. Bentar lagi bisa jadi Anda tidak bisa lihat lagi saya di media. Di mana-mana ditahan. Nah kenapa? Karena tadi masalahnya, ini pasti terjadi. Pertama, lemahkan pengirimnya. Yang kedua, pesannya kemudian ada tandingan kampanyenya. Yang ketiga, medianya dikendalikan. Yang keempat, penerimanya juga disusupi dengan paham-paham yang supaya mereka tidak siap untuk menerima Islam. Dikatakanlah Islam itu teroris, Islam itu radikal, makin banyak ke masjid, makin banyak Anda radikal. Yang kelima, konteksnya diganti. Itu cara mereka. Untuk apa? Supaya orang-orang muslim tidak lagi mau untuk beragama Islam. Ini pada zaman sekarang. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Kenapa sekali lagi? Karena Islam itu melawan kezaliman. Coba lihat teman sekalian, gak percaya? Sekarang saya tanya. Nabi Muhammad itu lahir di Arab, nasabnya bagus atau tidak? Nabi Muhammad nasabnya bagus atau tidak? Jangan tanya nasab Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad berkata, Allah memilih di antara keturunan Adam daripada Bani Ismail, itu adalah namanya Bani Kinanah. Jadi di antara Bani Ismail ada yang paling istimewa namanya Bani Kinanah. Di antara Bani Kinanah, kata Rasulullah, dipilihlah di antara mereka orang-orang Quraisy.
Di antara orang-orang Quraisy, kata Rasulullah, dipilihlah di antara mereka Bani Hashim, dan aku yang paling mulia di antara Bani Hashim, kata Rasulullah. Berarti Rasulullah itu sudahlah di atas, di atas, di atas, di atas. Berlapis-lapis kemuliaan ada pada beliau. Saat beliau lahir, pamannya memotongkan banyak sekali unta, memotongkan banyak sekali hewan ternak karena bangga dengan kelahiran beliau. Nama beliau Masya Allah Muhammad, artinya puji-pujian yang sangat banyak diberikan pada beliau. Selain Muhammad, Ahmad, pujian paling tinggi diberikan pada beliau. Fisiknya beliau Masya Allah, itu kemudian dikatakan bahwa alisnya tersusun rapi seperti semut-semut yang sedang berbaris, hidungnya sangat keras gitu kan ya, lalu kemudian mancung, lalu matanya berbinar-binar, bulan purnama, matahari bersaing, kemudian cahaya dari matanya Rasulullah, dadanya bidang, lalu kemudian badannya, perawakannya sederhana, dan beliau itu kalau bersanding dengan orang, mengangkat orang di sebelahnya. Tidak seperti Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf ganteng atau tidak? Ganteng. Ibu-ibu kalau lagi hamil bacanya surat Yusuf. Hati-hati ibu-ibu yang kalau lagi hamil bacanya surat Yusuf. Saya ingatkan, hati-hati. Kalau Anda pengen anak-anak ganteng, Anda harus tahu ganteng punya konsekuensi. Apa konsekuensi ganteng? Ganteng konsekuensinya banyak masalah. Paham? Coba lihat Yusuf, pas baru lahir saja, itu sudah tidak suka saudara-saudaranya. Yusuf lebih disayang bapak, lebih diperhatikan bapak, kami nggak diperhatikan lagi, nggak disayangi lagi. Akhirnya dia mau dibuang, mau dibunuh. Akhirnya nggak jadi dibuang, dibunuh, dimasukkan dalam sumur. Masukkan dalam sumur, diangkat oleh orang, bukan ditolong. Dijual sebagai budak dengan harga yang sedikit. Sampai masuk penjara dia gara-gara fitnah perempuan. Tahu, robek depan, robek belakang. Kalau robek depan yang salah Yusuf, kalau robek belakang yang benar Yusuf. Kalau orang Batam saya yakin nggak ada yang robek kalau ada fitnah seperti itu. Lah kenapa? Sudah buka baju duluan. Lah orang ganteng banyak masalah, masuk penjara dan sebagainya. Maka hati-hati kalau mau anaknya ganteng, orang ganteng banyak masalah. Kayak saya banyak masalah, paham sekalian? Oke. Itu fitnah sekali. Oke, balik lagi kepada tadi. Kalau kita berbicara tentang kemudian para nabi tadi, ketika kemudian Nabi Muhammad ini tidak seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kalau lagi foto sama orang zaman sekarang, kira-kira gitulah. Kalau Nabi Yusuf lagi foto sama orang, itu yang sebelahnya langsung kebanting. Lah kenapa? Karena Nabi Yusuf sangat ganteng sekali. Makanya salah satu tips buat Anda berfoto, kalau mau berfoto carilah yang agak jelek daripada Anda ya, supaya Anda tuh terangkat derajatnya, kira-kira gitu. Nabi Yusuf kalau foto sama orang, itu orang kelihatan jelek. Lah kenapa? Karena Nabi Yusuf udah cakep banget. Kalau foto di depan orang, orang kelihatan kelemahannya. Nabi Muhammad tidak. Dia sama orang yang pendek, orang pendek kelihatan lebih tinggi. Karena nggak kelihatan pendek sekali. Dia berfoto sama orang tinggi, orang tinggi kelihatan normal. Dia berfoto sama orang yang kurang cakep, kurang tampan, maka orang itu terangkat dengan Rasulullah. Lah kenapa? Rasulullah itu kecakapannya nyebar. Wah, sekalian. Bukan kecakapannya untuk dirinya sendiri, enggak. Orang dekat dia rindu, orang jauh dari dia pengen ketemu lagi. Orang dekat dia pengen ngobrol, enggak mau pisah. Itu Rasulullah Muhammad. Disayangi orang, akhlaknya mulia, pas mudanya mengendalikan orang-orang tua yang bahkan lebih tinggi tahtanya daripada dia. Coba lihat. Ketika Ka'bah direparasi, jadi ketika Ka'bah direnovasi karena rusak, itu dicopotlah Hajar Aswad. Hajar Aswad dicopot, ditaruh di satu tempat. Pas sudah selesai direnovasi, Hajar Aswad mau dikembalikan pada posisinya. Itu mereka berebut menaruh Hajar Aswad. Orang-orang petinggi daripada Quraisy. Mereka saling ngancem. Kalau kamu berani ngambil batu ini, pecah kepalamu. Kalau kamu berani ngambil batu ini, patah tanganmu. Kalau kamu patah semua, ribut mereka. Datang Nabi Muhammad terus bilang, tenang, kita selesaikan baik-baik. Gini caranya. Nabi Muhammad ambilkan kain, ditaruh pada tangan-tangan mereka, ujung-ujung kain itu. Kemudian Nabi Muhammad bilang, tunggu di sini. Nah, diambil kemudian batunya. Lalu kemudian ditaruh di tengah-tengah kain. Ayo kita bawa bareng-bareng ke sana. Sampai ke tempat Hajar Aswad, Rasul yang ngambil batu tadi, lalu kemudian menaruh ke posisinya. Yang lain enggak, tapi Rasul yang megang. Padahal mereka ribut dari tadi siapa yang megang. Kalau tidak mulia posisi Rasulullah, kalau tidak beliau ini dipercaya oleh semua orang, udah patah kepalanya, pecah kepalanya, patah tangannya, tapi orang membiarkan Rasul untuk mengambil tadi. Kenapa? Mereka percaya pada Rasulullah. Rasul tidak pernah punya celah. Nonton hiburan tidur, antum pengajian malah tidur kan ya. Rasul nonton hiburan ditidurkan oleh Allah. Lalu kenapa? Dijaga oleh Allah. Akhlaknya sempurna luar biasa. Orang tua suka, orang titipin barangnya pada dia, dipercaya oleh semua orang. Itu Rasulullah Muhammad. Tapi lihat baik-baik, disayangi oleh orang, dikagumi oleh orang. Orang tuh semuanya ingin Muhammad jadi mantunya dia, ibaratnya begitu. Tapi begitu ketemu Islam, begitu beliau mendapat Islam, tiba-tiba orang Badui yang tidak ada nasab sama sekali itu bisa menghinakan beliau. Tiba-tiba paman-pamannya yang paling senang ketika beliau lahir jadi musuh pertamanya.
Tiba-tiba orang-orang yang awalnya suka dengan akhlak beliau itu tiba-tiba bisa melempari beliau dengan kotoran ternak. Pertanyaan saya, apa sih yang dibawa oleh Muhammad sampai orang itu benci segitunya pada Rasulullah Muhammad SAW? Apa kira-kira? Ini penting sekali. Kalau Anda tidak paham, Anda tidak mewarisi apapun daripada Rasulullah. Kalau Anda tidak paham apa yang membuat Rasulullah dibenci, berarti Anda belum tahu hakikat Islam itu seperti apa. Apa yang dibawa oleh Rasulullah kira-kira? Oke, coba kita lihat. Kalau andaikan Rasulullah cuma ngajarin, oke, orang-orang Arab sekarang saya ajarkan, saya diperintahkan oleh Allah cuma untuk mengajarkan baju muslim itu adalah sorban, lalu kemudian gamis. Kira-kira kalau cuma itu saja yang diajarkan oleh Rasulullah, kira-kira orang-orang Quraisy marah atau tidak? Marah atau tidak? Enggak bakal marah. Lah kenapa? Abu Lahab juga pakai sorban, Abu Jahal juga pakai gamis. Kalau keislaman seseorang dinilai daripada sorban dan gamis, Abu Lahab paling islami. Bisa dipahami ibu sekalian. Tapi ternyata tidak. Kalau andaikan Rasulullah datang ke dunia bawa wahyu cuma mengajarkan tentang bahasa Arab, kira-kira orang kafir Quraisy ngamuk atau tidak? Malah senang dia, bagus, sebarkan kemana-mana tentang bahasa Arab, kami suka itu. Tapi kenapa orang-orang Quraisy merasa terganggu ketika datang Islam? Perhatikan baik-baik, karena Rasulullah datang dengan konsep yang konsep itu orang-orang Quraisy tahu persis kami bakal digusur kalau konsep ini datang. Sedih banget sekalian. Mereka khawatir kekuasaan mereka hilang ketika konsep ini datang. Mereka khawatir duit mereka nggak lagi dapat setelah konsep ini datang. Apa konsepnya? Masya Allah. Dalam bidang tauhid, Islam datang dengan kalimat La ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Salah. Artinya kami diajarin dari dulu tiada Tuhan selain Allah. Salah. Arti la ilaha illallah. Coba lihat baik-baik. Kalau artinya la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah, maka kayaknya bukan itu. Lah kenapa? Coba lihat. Bahasa Arabnya Tuhan itu Rabb. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb Tuhan. Alhamdulillah Allah yang menciptakan, yang menjadi Tuhan atas semesta alam. Rabb itu adalah Tuhan. Kalau andaikan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, harusnya kalimat syahadatnya bukan la ilaha illallah tapi la rabba illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi yang datang bukan la rabba illallah. Andaikan yang datang la rabba illallah, tiada Tuhan selain Allah, orang Quraisy ngamuk atau tidak? Kalau yang datang tiada Tuhan selain Allah, orang kafir Quraisy ngamuk atau tidak? Enggak. Kenapa nggak kamu? Mereka tahu Tuhan itu Allah. Mereka tahu, mereka ngakui Tuhan itu Allah. Buktinya apa? Lihat, nama bapaknya Rasulullah siapa? Artinya hamba Allah. Berarti pas zamannya kafir Quraisy Allah sudah ada atau belum? Mereka dibilang Robnya Allah. Oh iya, Rob kami Allah, Tuhan kami Allah, tahu kami. Tapi kalau sesembahan lain lagi bro. Kalau sesembahan kami punya 300 lebih malah. Kami taruh di Ka'bah. Kalau kami minta hujan, kami minta sama sesembahan kami. Kalau kami nggak punya makan, kami minta sama sesembahan kami. Kalau nggak punya makan juga sesembahan kami makan. Nah kenapa? Buatnya kan dari roti. Nah ibu sekalian. Nah itu sesembahan. Maka Islam datang dengan kalimat La ilaha illallah. Tiada sesembahan kecuali Allah. Maka orang Quraisy ngamuk. Loh, kalau sesembahan cuma Allah, 300 yang lain dikemanain? Lah kami punya 300 lagi tuh. Lah terus gimana ceritanya? Mereka nggak mau. Lah kenapa? Karena sudah menjadi status quo. Kalau mau minta sesuatu pergi ke sesembahan. Dan kami yang ngatur sesembahan itu. Mereka punya kepentingan atas sesembahan itu. Maka ketika sesembahan itu tidak boleh, orang-orang Quraisy merasa tersinggung. Bisa dipahami teman sekalian. Apalagi yang kemudian Islam datang. Islam datang bawa syariat baru buat wanita. Wanita di zamannya Quraisy, masya Allah, itu dihinakan luar biasa. Mau tahu cara pernikahan wanita pada zaman itu? Bunda Aisyah menceritakan cara pernikahan di zaman itu. Mudah-mudahan yang anak-anak nanti coba dijelaskan ya. Kira-kira gini lah. Cowok datang beramai-ramai, datang ke tempat seorang wanita. Di situ ngapain Ustaz? Yang jelas bukan main catur, jelas ya? Ya pokoknya begitulah ceritanya. Setelah terjadi yang seperti itu, kemudian perempuan hamil. Setelah perempuan hamil, anaknya keluar, dia bisa panggil. Mana tadi rombongan-rombongan yang tadi datang? Yang kemarin 9 bulan yang datang sini. Nah setelah datang semua dilihat anaknya mirip siapa itu. Nah kalau mirip, kamulah bapaknya. Jadi bapaknya dipilih oleh perempuan tadi. Atau tidak usah begitu, tidak usah dilihat mirip-miripan siapa. Pokoknya saya mau kamu tanggung jawab dari bapaknya. Jadilah kemudian dia bapaknya. Itu pernikahan model zaman dulu. Apalagi perempuan zaman dulu dijadikan warisan. Jadi kalau sekarang perempuan nanya, kenapa perempuan itu lebih dikit daripada laki-laki? Laki-laki dapat 2, kami dapat 1. Dulu nggak dapat warisan, malah jadi
Warisan, seorang bapak meninggal, maka istrinya diwariskan kepada anaknya. Bisa masuk akal nggak ibu sekalian? Bapak punya anak 12, anak ke-12 mewarisi ibunya, menikahi ibunya sendiri. Kalau punya anak, cucunya atau anaknya? Nah ini permasalahan. Wanita-wanita dianggap penyakit. Ketika haid nggak boleh didekati sama sekali. Rasulullah bawa syarat baru, perempuan dapat warisan. Perempuan ketika haid bukan penyakit. Buktinya apa? Rasulullah tidur-tiduran di pahanya Aisyah ketika Aisyah lagi haid. Rasulullah menunjukkan kehormatan pada wanita. Diberikan kemudian tempat pada masyarakat. Orang-orang kafir Quraisy, kamu bawa apa ini? Syariat apa ini? Gak mau dia. Maka dia marah-marah, bawa syariat soal riba, menghancurkan kemudian praktek-praktek ekonomi yang tidak baik di pasar, mengkritik kemudian hal-hal yang buruk. Maka orang-orang kafir Quraisy bilang, wahai Abu Thalib, diamkan ponakanmu itu. Kalau tidak bisa diamkan, maka mereka kami bunuh. Apa kata Rasulullah ketika diminta oleh Abu Thalib? Jadi gini nak, coba berilah paman sedikit muka. Janganlah kritik-kritik lagi Tuhan-Tuhan mereka. Janganlah kritik lagi praktek-praktek mereka yang zalim itu. Kami tak zalim. Janganlah kritik lagi anak-anak perempuan yang sudah dikubur hidup-hidup itu. Janganlah kritik lagi orang-orang yang di pasar pakai riba. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sedih sekali. Kemudian berkata, wahai pamanku, andaikan mereka bisa datang ke sini, menaruh matahari di sebelah tangan kanan saya, lalu menaruh bulan ke sebelah tangan kiri saya, lalu itu pun bisa mereka lakukan, dua kemustahilan itu, niscaya aku pun mustahil meninggalkan urusan agama dakwah ini sampai Allah memenangkan aku atau Allah mematikan aku di dalamnya. Itu kata Rasulullah. Lalu Rasul tidak mau bernegosiasi. Ketika tidak mau bernegosiasi, maka kemudian muncul deraan-deraan. Lihat baik-baik, di masa depan akan muncul deraan-deraan. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Lihat 3 tahapan di dalam Islam bagi orang-orang yang mau berdakwah. Jadi kalau Anda sudah mengazamkan diri Anda di dalam jalan dakwah, 3 ini pasti datang pada Anda. Yang pertama, al-ba'tha. Apa itu al-ba'tha? Celaan orang-orang, makian orang-orang, fitnah orang-orang, semuanya al-ba'tha. Yang kedua, wad-dharra. Sudah nggak mampu Anda dihina, sudah nggak mampu Anda dicela, Anda akan didera. Wad-dharra itu didera. Dera itu urusan fisik. Anda akan dicemeti, Anda akan dipukul, Anda akan disiksa oleh orang. Nggak berhasil. Wa zulzilu. Ini yang paling ngeri. Nah kenapa? Zulzilu ini bukan hanya dipukul, tapi mereka sudah mulai mengancam orang-orang yang kita sayangi. Itu yang terjadi pada Rasulullah. Paman-pamannya kemudian mulai diganggu, keluarga-keluarganya mulai diganggu, dan itu lebih berat daripada kita disiksa. Betul begitu? Anda disiksa mungkin Anda tahan. Tapi kalau istri Anda disiksa, mungkin Anda tahan. Tapi kalau anak Anda kemudian diancam, belum tentu kita paham. Maka di dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang Khandaq itu, apa kata Allah? Idja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaqatil absar. Ketika pandangan kalian itu bergetar. Lah kenapa? Zulzil. Gara-gara apa? Anak kalian diancam mau diperkosa. Istri Anda diancam mudah mau diperkosa. Sementara Anda harus mempertahankan garis depan. Anda bingung, saya mau mundur atau saya mau maju. Dan Anda mulai berprasangka buruk pada Allah. Wa tazunnuna billahi dzununa. Kayaknya Allah nggak ada. Kayaknya Allah nggak nolong hamba-hambanya. Kayaknya Rasul bohong. Nah ini diuji pada kita. Dorong wa zulzilu. Persis ketika zamannya Rasulullah. Ketika Islam yang menjadi solusi pada zaman itu ditolak oleh banyak orang yang punya kepentingan, maka mereka melanjutkan deraan pada Rasulullah SAW. Mulailah kemudian Rasul disiksa. Mulai Rasul dilempari kotoran ternak. Pas lagi sujud kepalanya diinjek oleh orang. Andaikan malaikat tidak menghalangi mereka, tentu mereka sudah melakukan lebih daripada itu. Mereka kemudian melempari Rasul dengan kotoran ternak. Itu yang terjadi. Tidak mampu itu, mulai keluarganya disiksa. Ammar bin Yasir diikat kemudian di sebuah tiang, deraan pada dia, disuruh, bukan disiksa dia, disuruh menyaksikan orang tuanya disiksa. Bapak ibunya baru masuk Islam. Umayyah bin Khalaf yang jadi tuannya nggak setuju. Maka bapaknya itu digantung di atas pohon kurma. Lalu dia disiksa di situ. Lalu kemudian disalib dan dibunuh di situ. Ibunya dibunuh terlebih dahulu dengan cara apa? Dibunuh dengan cara dia dicemeti terus, dicambuk terus, sampai kemudian dikatakan, akui Tuhanmu Lata Uzza Manat. Keluar daripada Islam, nggak mau. Akui Tuhanmu Lata Uzza Manat, nggak mau. Akhirnya suatu waktu karena kesel Sumayyah, diludahi kemudian Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf diludahi, panik, ngambil tombak, ditusukkan tombak itu dari kemaluannya sampai tembus pada lehernya. Ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Rasulullah lewat kepada orang yang sedang disiksa itu, kemudian Rasul berkata, Sabron ala Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idukumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah menjadikan surga bagi kalian. Maka Sumayyah berteriak ketika itu, ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini ya Rasulullah.
Mungkin dia nggak lihat beneran, tapi bagi dia adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu nyata melebihi siksaan yang dia terima. Maka deraan terus deraan kemudian ditimpakan pada kaum muslimin. Orang-orang kemudian ada disiksa dengan cara ditimpa batu di dalam perutnya. Namanya adalah siapa? Namanya Bilal. Dia disiksa dengan cara ditimpa batu. Ditimpa batu di sini masih enak. Kalau Anda pergi ke Arab, Anda akan tahu bagaimana konsep ditimpa batu di situ. Ditimpa batu di situ bukan untuk beratnya batu, Pak. Bukan untuk beratnya batu, tapi itu apa? Panasnya batu itu. Antum pernah panas-panas? Ada batu kemudian ditaruh di tangan. Itu baru batu ditaruh di tangan. Ini ditaruh di perut. Batu besar dan batunya Arab itu menyerap panas luar biasa. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Ahad, ahad, ahad. Ketika ditanya pada Bilal, kenapa ngomongnya ahad terus? Emang gak ada yang lain? Bilal bilang, andaikan ada ayat yang aku hafal selain itu, pasti aku bilang itu. Cuma sayangnya waktu itu yang baru aku hafal adalah Qul huwallahu ahad, ahad, ahad. Cuma itu yang dihafalkan oleh beliau. Maka beliau kata seperti itu, nggak mampu juga. Maka mereka diganggu dengan cara yang lain. Lihat bagaimana cara mereka mengganggunya. Coba lihat pada zaman sekarang. Saya mau cerita. Lihat pada zaman sekarang persis nggak kayak zaman dulu. Artinya apa? Orang-orang yang tidak suka sama Islam itu nggak kreatif. Sekalian, nggak kreatif. Caranya sama. Lihat, tatkala disiksa seperti itu, sekelompok kaum muslimin diizinkan oleh Rasulullah pergi ke Habasyah untuk menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan agama mereka. Ketika sampai ke Habasyah, rombongan itu dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib. Maka ketika kemudian sampai di sana, orang-orang Quraisy mengutus orang-orang yang pilihan mereka, negosiator ulung, jenius pada masanya, dijuluki Fataul Arab. Jeniusnya orang-orang Arab, namanya Amr bin As. Amr bin As kemudian datang ke situ, perhatikan baik-baik. Ini gak kreatifnya orang-orang yang gak suka pada Islam. Pas masih di Arab, pergi kalian kalau mau agama baru pergi sana, keluar sana, pergi ke tempat lain. Pas pergi ke tempat balik, suruh balik lagi. Sekalian, pergi ke tempat lain, suruh balik lagi. Ini terjadi. Maka pergilah Amr bin As ke sana, lihat baik-baik. Bagaimana caranya mereka menjelek-jelekkan kaum muslimin? Bagaimana propaganda mereka menjelekkan kaum muslimin? Lihat. Pertama-tama, ini orang kafir pintar. Lah kenapa? Dia mendatangi bukan rajanya dulu, tapi dia mendatangi perdana menteri dan menteri-menterinya Najas dulu. Ngapain? Nyogok. Wow, itu sekalian. Dan mereka nyogoknya gak sembarang nyogok. Mereka lakukan penelitian dulu. Oh, ternyata penelitiannya orang Najas, orang Ethiopia suka kulit-kulit dari Makkah. Maka mereka bawakan kulit-kulit terbaik dari Makkah kepada perdana menteri dan menteri-menterinya. Lihat ya, orang kafirnya dakwanya serius. Kalau Anda dakwanya nggak serius, malu-maluin, paham ya? Mereka pilih kulit-kulit terbaik, mereka tawarkan. Kalau mereka bilang begini, bro, besok gue mau ketemu raja lu. Nah, kira-kira gitulah zaman sekarang. Nanti kalau gue bilang begini, tolong iyain ya. Sip bro, tentu saja. Ini kulitnya keren pokoknya. Nah, setelah besoknya datang ke sana, dia bilang sama Raja Najas. Perhatikan bagaimana cara bilangnya. Lihat zaman sekarang mirip atau tidak. 1. Wahai paduka raja, telah datang kepada engkau orang-orang di antara kami, ghulaman as-sufaha, pemuda-pemuda bodoh di antara kami. Lihat framingnya. Framing yang dilakukan adalah orang-orang yang menentang kami adalah anak-anak muda dan semuanya bodoh, nggak punya ilmu agama. Bisa dipahami? Nah, pertama-tama telah datang kepada kalian golongan-golongan kami, orang-orang muda yang bodoh. Yang kedua, mereka keluar daripada agama kami, tidak mau masuk ke agamamu, dan mereka datang bidini ibtidak, dengan agama yang baru. Poin kedua, mereka datang dengan kebiasaan yang baru, menyalahi orang-orang sebelum kami. Mereka tidak terima konsep orang-orang sebelum kami, tidak terima pula konsep engkau. Ibaratnya gini, menyembah dewa-dewa enggak, masuk Nasrani juga enggak, mereka bikin agama baru. Dan mereka bilang apa lagi? Poin ketiga, dan dengan agama baru itu mereka merusak orang-orang di antara kami, menyebabkan kerusuhan di antara masyarakat kami. Sama gak kayak sekarang? Felicio itu penyebab ketegangan gitu kan ya. Saya tuh kadang-kadang heran, kok saya jadi penyebab ketegangan? Lah kenapa? Saya tuh ngisi ibu-ibu di Jakarta, majelis taklim saya banyak ibu-ibu, dan ibu-ibu gak pernah ada yang tegang ketika melihat saya. Masa bapak-bapak melihat saya tegang? Wow, ibu sekalian, itu aneh luar biasa. Lah, ini yang mereka katakan menyebabkan ketegangan. Maka mereka bilang, poin keempat, maka orang tua mereka mengutus kami kepada engkau wahai paduka untuk mengembalikan mereka kepada orang tua mereka, biar mereka bisa kami ajari. Persis gak kayak zaman sekarang? Persis gak kayak zaman sekarang? Cara jawabnya gimana? Nah, ini cara jawabnya. Orang muslim ketika itu datang, kemudian dikatakan begitu, mereka bilang, waduh, masalah kita ini. Terus gimana kita? Dipanggil sama raja, panggil orang muslim kemari. Mereka langsung rapat, siapa di antara kita yang bisa jadi juru bicara? Mereka bilang, Ja'far bin Abdul Muthalib saja. Dia pintar ngomong, retorikanya bagus. Ja'far bilang, terus saya harus bilang apa?
Kemudian dikatakan kaum muslimin, kamu bilang saja apa yang diajarkan Rasul kepadamu, apa yang diperintahkan kepadamu, apa yang terjadi, terjadilah wahai Ja'far, kami percaya dengan engkau. Ja'far maju, lihat kata-katanya. Wahai Paduka, dulu kami ini adalah kaum yang nyembah batu, kami ini makan yang haram, kami menumpahkan darah, nggak peduli sama tetangga, kami menyakiti bapak dan ibu kami, bahkan bapak dan ibu kami jadi warisan kami berkata bohong, kami nggak peduli orang. Tapi datang kepada kami seorang nabi yang kami tahu nasabnya, kami tahu kehormatannya, ajarkan pada kami untuk tauhid saja, menghormati tetangga, menghormati bapak ibu, nggak makan yang haram, menyembah hanya pada Allah, tidak makan riba, menolong yang lemah dan menghormati orang-orang tua serta orang-orang muda. Salah kami di mana? Nah, itu caranya. Salah kami di mana? Kayak saya cuma bilang gitu. Dulu saya makan babi, Pak. Makan babi, makan darah, nggak peduli sama orang tua, nggak suka sama orang tua. Anda apalagi? Orang tua saya aja saya nggak suka. Saya individualis. Lah kenapa individualis? Ibu saya sebelum saya pergi ke kuliah, dia bawain makanan. Apa pesannya? Lik, makan sendiri ya, jangan bagi pada orang lain. Paham ibu sekalian? Nggak peduli sama orang, apalagi negara, nggak peduli saya. Tapi ketika saya sudah masuk Islam, ya Allah, saya tahu Tuhan yang benar untuk saya sembah. Saya tahu yang mana yang benar dan yang mana salah. Makan saya jaga. Ngomongan yang keluar dari lisan saya adalah ngomongan yang benar insya Allah. Gak pernah saya bohong sama orang, gak pernah saya korupsi, gak pernah saya merugikan oleh orang, pada orang. Saya gak pernah berzina. Salah saya di mana? Cuma menginginkan penerapan Islam. Salahnya di mana? Itu yang saya katakan pada orang lagi. Ketika dikatakan seperti itu, Raja Najas bilang, kamu benar, kamu aneh. Pergi kamu dari sini. Islam kami lindungi. Apa kata Amr bin As? Jangan kira saya sudah menyerah. Saya belum menyerah. Besok saya kasih lagi pamungkasnya. Besok nanti saya bilang sama Raja Najas, Anda berkata buruk tentang Isa Al-Masih. Waduh, pamungkasnya ini. Ini kartu pamungkas. Nanti besok saya bilang, kalian bilang Isa bukan Tuhan. Langsung orang-orang muslim, waduh, itu yang nemeni Amr bin As sampai bilang gini, jangan, pada sama-sama kafir, jangan. Mereka akan tetap keluarga kita. Kalau Anda ngomong begitu, mereka bisa habis di sini. Enggak, saya mau ngomong besok begitu. Diomongin besok, Paduka, saya belum selesai. Mereka berkata-kata terburuk tentang Isa Al-Masih. Mereka bilang qaulan azim, perkataan yang sangat besar tentang Isa Al-Masih. Panggil mereka, kata raja. Orang-orang muslim bilang, lah gimana kita sekarang? Tenang, Ja'far bin Abdul Muthalib suruh maju. Ja'far bin Abu Thalib suruh maju. Saya harus ngomong apa? Diulangi lagi, ngomong apa saja yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepadamu, jangan bergeser sedikit pun. Allah tahu dan apa yang terjadi, terjadilah. Dipanggil oleh Raja Najas. Ja'far, katanya orang-orang muslim itu ngomong sesuatu yang buruk tentang Nabi Isa. Kemudian Ja'far bilang, kami punya sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kamu punya sesuatu yang datang daripada Tuhanmu? Ada, bacakan pada saya. Dibacakan. Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi, dan seterusnya. Wazkur fil kitabi Maryam idh tabatat min ahliha makanan syaqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba. Belum selesai ayat itu dibaca, itu air bercucuran dari kemudian matanya Najas. Kemudian membasahi jenggotnya semuanya. Kemudian dia berkata begini, apa yang kau barusan baca tadi dengan apa yang kami terima daripada Isa Al-Masih berasal daripada miskat yang sama. Keluar kalian tidak diterima di bumi sini kepada Amr bin As dan kemudian temannya. Lalu kemudian kalian muslim, kalian dilindungi selama kalian suka, kalian aman di negeri saya. Masuk Islam tanpa ada saksi. Najas. Allah membantu kaum muslimin dari arah yang tidak diduga-duga. Kadang-kadang kita merasa sesuatu nggak mungkin, tapi kalau kita tawakal pada Allah, mengatakan apa yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita, insya Allah Allah dan Rasul membantu kita dengan cara yang tidak diduga-duga. Contoh, kemarin itu di Jakarta, kalau saya ditanya, kira-kira siapa yang menang jadi pemimpin? Saya jawab, pasti orang itu. Lah kenapa orang itu menang? Duitnya nggak ada serinya, Pak. Pendukung-pendukungnya kaya semua. Lah kita ngontrak bulan depan aja masih mikir. Anak sekolah di mana aja ngutang, Bapak Ibu sekalian. Lah dia itu duitnya nggak ada serinya, pintar pencitraan luar biasa. Kayaknya dia masih menang 100%. Rupanya apa yang terjadi seterusnya? Allah punya makar. Wa yamkuru Allah, wallahu khairul makirin. Mereka akan membuat makar, Allah sudah akan membuat makar juga. Dan makar Allah yang paling baik. Wa makaru makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka sudah buat makar, Allah pun sudah buat makar, maka makar Allah lebih baik. Siapa tahu kira-kira lidah terpeleset. Anda kira lidah kepleset itu adalah sesuatu yang nggak sengaja? Sesuatu yang nggak sengaja. Itu Allah buat. Tidak ada yang tidak sengaja bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk memelesetkan lidah orang. Ulama-ulama membahas, kalau Allah sudah menginginkan seseorang untuk punya kesalahan, maka dia akan melesetkan lidah.
Jadi hal sekalian, tiba-tiba nggak bisa ngomong subhanahu wa ta'ala, gitu kan ya. Amar ma'ruf nahi munkar nggak bisa, nahi mankur diulang, nahi mankur juga, itu kan ya. La haula wala quwata illa billah nggak bisa. Hati-hati loh. Dan jangan merasa bangga kita bisa mengucapkan seperti itu. Kadang-kadang kita juga dibuat oleh Allah nggak bisa. Maka jangan Anda heran, susah banget ditalkin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Susah banget. Padahal di dunia mungkin gampang sekali. Lah kenapa? Di dunia Anda nggak mau taat dengan Allah. Allah nggak ridho Anda sebut itu. Sedih banget Ibu sekalian. Hati-hati orang yang sudah disesatkan oleh Allah. Kita kira kita nggak pernah baca Al-Quran karena kita malas baca Al-Quran. Bukan kita yang malas baca Al-Quran. Al-Quran yang nggak ridho dibaca sama antum. Tahu Ibu sekalian? Disesatkan oleh Allah lidahnya. Kemudian muncul Al-Maidah 51, lalu kemudian muncul perlawanan di seluruh negeri. Masya Allah, itu yang bisa gerakkan cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya makar, Allah punya makar juga. Dan kadang-kadang kita nggak duga. Dari mana coba bisa seperti itu? Saya nggak bisa duga. 12, 411, apapun kata orang terserah. Tapi yang jelas, pasca 411, pasca 212, masjid tambah ramai atau tidak? Itu aja yang kita lihat. Subuh tambah rame, kajian ustadz udah kayak konser musik. Adi Hidayat, Masya Allah, 8.000, 12.000, Ustadz Abdul Somad 16.000, 1 juta orang. Dulu nggak pernah ada kayak begitu. Lihat masjid-masjid di Indonesia itu semuanya dibuat, didesain untuk orang zaman itu. Yang dimana orang ke masjid ya cuma segitu-gitu aja. Sekarang orang ke masjid nggak cukup semua, Bapak sekalian. Lah kenapa? Proses daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya cara sendiri untuk menolong hamba-hambanya. Jadi yang perlu dilakukan apa? Sudah istiqomah saja. Istiqomah yang terbaik. Lah kenapa? Ini sudah dekat partai final. Piala Champion sekarang berapa tim? Berapa tim Piala Champion? 16. Saya kasih tahu filosofi partai final, ya. 16 tim. Berarti ada berapa fans? Ada berapa fans? Yang nonton champion, ibu-ibu nggak ngerti ya? Oh gini Bu, jadi ada Piala Champion namanya Ibu. Ini adalah jenis kejuaraan sepak bola ya. Ini ada 16 tim sekarang. Lah kalau ada 16 tim yang berlaga di Piala Champion, berarti orang yang ngefans ada berapa? Ada 16 kelompok. Masing-masing tim punya fans. Oke, 16 jadi berapa? Nanti kalau sudah 16 jadi 8, 48 final namanya. Kalau sudah 48 final, ada tim 8 yang gugur. 8 fans tim yang gugur itu biasanya akan pilih tim yang baru yang masih ada. Berarti dari 16 fans pindah jadi berapa fans? Dari 8 jadi 4. Berarti fans yang 16 pindah jadi 4 fans. Pas final itu cuma 2 tim. Maka ada pendukung yang 16 kelompok ini tiba-tiba cuma mengerucut menjadi 2 kelompok. Kalau nggak lu berarti dia. Kalau nggak dia berarti lu. Berarti kalau kamu bukan pendukung Islam, berarti kamu pasti pendukung yang sana. Kalau kamu bukan pendukung yang sana, berarti kamu pendukung Islam. Persis nggak kayak kejadian pada zaman sekarang? Ini kejadian zaman sekarang. Kalau Anda mau baca sirah 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah zaman yang terjadi polarisasi. Alias, kalau kamu bukan Islam, berarti kamu adalah saya, Quraisy. Kalau kamu bukan Quraisy, berarti kamu adalah Islam. Maka pada saat itu Quraisy bukan hanya tidak suka pada orang Muslim, tapi siapapun yang menaruh hati kepada Islam, mereka musuhi semuanya. Ini adalah kemudian polarisasi. Maka dalam polarisasi ini yang paling penting adalah istiqomah. Saya ditanya pada orang, Ustaz, kita sekarang dizolimi Ustaz. Kita sekarang diadu domba Ustaz dengan umat muslim sendiri. Ada umat muslim sendiri malah kemudian kita diadu domba dengan mereka. Gimana caranya? Apakah kita kemudian hajar saja mereka? Saya bilang jangan. Ukhuwah di atas segala-galanya. Ingat baik-baik, yang diinginkan oleh orang-orang yang benci sama Islam adalah Islam gontok-gontokan. Anda sudah tahu bahwa ada orang muslim yang diprovokasi untuk menyerang muslim yang lain, jangan dilayani. Jangan dilayani sama sekali. Artinya kalau Anda layani mereka, terjadi kemudian kerusakan fisik di situ, besok-besok akan muncul. Benar kan? Pas pengajian ada anarkisme. Berarti nggak usah ada pengajian. Lebih mudah lagi membubarkan pengajian-pengajian. Yang pertama, jangan rusak ukhuwah di antara kaum muslimin. Kadang-kadang ukhuwah itu bukan berarti cuma saling jabatan tangan, tapi tidak. Tapi kadang-kadang kita dilempari batu, batunya kita bikin rumah, kira-kira begitulah. Kadang-kadang kita dilempari batu bata, batu batanya kita bikin rumah, kira-kira gitulah. Tapi nggak harus dibalas. Karena kalau antum begitu antum balas, orang kafir tepuk tangan, bagus.
Gue berhasil, strateginya. Yang kedua, istiqomah dalam hal ini apa? Saya dibilang gini, lalu gimana caranya Ustaz? Saya bilang teruskan dakwah, karena dakwah itu yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kenapa? Karena mereka tahu persis Islam akan bangkit, yang mereka lakukan hanya menunda-nunda dia saja. Lah kenapa? Ibarat kalau seandainya bunga, mereka bisa meremas satu bunga, mereka bisa injek satu bunga, tapi mereka tidak bisa menahan ada musim semi kemudian tumbuh bunga-bunga semuanya, itu tidak bisa. Makanya bisa mereka lakukan hanya itu saja, menghambat saja. Maka sudah dakwah saja terus, sampaikan Islam. Lalu saya bilang, ditanya lagi pada saya, kalau Islam yang antum sampaikan tidak diterima, saya bilang saya akan terus berdakwah, karena saya dakwah bukan karena Anda, tapi saya dakwah karena Allah yang nyuruh. Itu sulit Ustaz. Memang sulit, tapi mereka lebih sulit. Paham Ibu sekalian? Ingat baik-baik, Anda berdakwah, mereka berdakwah, tapi mereka lebih sulit. Lah kenapa? Mereka berpura-pura. Antum gak berpura-pura. Saya tiap hari ya begini, nyampein Islam, saya cinta Islam, saya suka Islam, saya mau mati dalam keadaan Islam. Kemana-mana saya menyampaikan yang saya cintai. Tapi orang-orang itu mereka berdakwah berpura-pura Islam. Betul begitu? Ada yang pura-pura jadi ustadz gitu kan ya, minta dipanggil ustadz, ketika disuruh baca Quran nggak bisa gitu kan ya. Ada yang berpura-pura jadi pendakwah, mereka pura-pura, tapi kita tidak. Fitrah kita ya begini, fitrah kita di jalan Allah insya Allah. Maka mau kemana saja, mau dibayar mau nggak dibayar, tetap akan berdakwah. Maka mau ada orang mau nggak ada orang, kita tetap akan berdakwah. Lah kenapa? Ini fitrah kita. Sekali lagi balik lagi kepada Islam zaman now, karena Islam menjadi solusi terhadap semua masalah yang ada di dalam bangsa ini. Gimana cara Islam menjadi solusi? Oke, anu mau dari sisi mana? Contohnya, anu dari sisi mana? Oke, yang paling mudah dimengerti. Sisi ekonomi misalnya. Ini salah satu contoh saja. Sisi ekonomi misalnya. Sisi ekonomi. Sekarang $1 berapa? Singapura, bukan Singapura, dolar Amerika. 14.000. Dulunya berapa? Pas tahun 90-an berapa? 2.500, betul. Sekarang berapa? 14.000. Kenapa bisa naik sampai setinggi itu? Karena mata uang zaman sekarang itu bukan mata uang saja, tapi komoditas. Kalau komoditas itu berarti naik kalau penawarannya turun, naik kalau permintaannya naik. Bisa dipahami sekalian, tergantung permintaan dan penawaran. Contoh, harga beras 1 kilo, kalau seandainya ada 100 kilo beras, harganya harga 1 kilo beras sekarang berapa? 15.000 kalau berasnya ada 100 kilo. Kalau berasnya cuma ada 10 kilo, harganya naik atau turun? Naik. Sama kayak duit. Duit zaman sekarang bukan lagi cuma alat tukar, tapi komoditas. Maka kalau penawarannya naik, maka kemudian harganya turun. Kalau permintaannya naik, harganya naik. Itu uang zaman sekarang. Beda dengan uang dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam uangnya apa? Dinar, dirham, bukan komoditas, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Nah kalau begitu bagaimana komoditas? Coba lihat, di zaman Rasul kambing harganya berapa? 1 dinar. Sekarang kambing harganya berapa? 1 dinar juga, nggak berubah. Alias apa? Tidak ada inflasi. Itu salah satunya. Contoh lagi, yang jomblo angkat tangan. Saya mau kasih tahu bahwa Islam adalah solusi. Yang jomblo, oh banyak jomblo. Ibu-ibu yang punya anak perempuan angkat tangan. Oke, sekarang saya mau nanya, tolong diem dan perhatikan. Saya mau nanya pada perempuan, dan ini menyangkut masa depan Anda. Ya, jelas saya yang jomblo apa lagi? Saya mau tanya dulu. Ibu-ibu yang punya anak perempuan nanti mana angkat tangan? Yang belum nikah juga angkat tangan. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya. Nanti kalau sudah nikah, mau mantunya dan mau suaminya itu yang pintar atau yang bodoh? Soleh atau salah? Yang jahat atau yang baik? Yang taat atau yang bejat? Yang pintar baca Quran mau? Yang bisa jadi imam mau? Nggak main gampar mau? Yang selingkuh mau? Berapa persen laki-laki selingkuh? Banyak atau tidak? Berapa persen? Perhatiin, berapa persen? 99. Buka harganya sudah 99. Ini orang Batam melakukan apa nih sampai yang perempuan-perempuan gak percaya sama? Coba lihat, oke. Cewek-cewek takut diselingkuhi. Sekarang saya mau nanya, berapa persen laki-laki selingkuh tadi? Ada yang lebih tinggi lagi? 100. Mau tahu berapa persen laki-laki yang selingkuh? Mau tahu berapa persen laki-laki yang selingkuh? Ada penelitian tentang berapa kecenderungan laki-laki selingkuh dilakukan oleh mahasiswa Inggris, mahasiswa psikologi, meneliti tentang berapa persen kecenderungan laki-laki selingkuh. Ternyata hasilnya mengerikan. Lihat, judulnya bombastis tapi hasilnya benar. Ternyata laki-laki selingkuh menurut mereka adalah 3 di antara 2 laki-laki selingkuh. Salah nggak Ustaz? Enggak. 3 di antara 2 laki-laki selingkuh. Berapa persen itu?
Ustadz itu yang satunya siapa Ustadz? Laki-laki yang selingkuh 3, laki-lakinya 2, yang satu siapa? LGBT tadi kayaknya. Oke, itu adalah sebuah judul bombastis yang menandakan adalah apa? Semua laki-laki cenderung mau selingkuh. Termasuk Ustadz, termasuk Ustadz. Oke, nggak percaya? Saya buktiin. Ini penting bagi masa depan Anda yang jomblo-jomblo, perhatiin baik-baik. Sekarang Anda diem, saya mau wawancara yang sini. Boleh? Oh, sudah takut duluan. Boleh? Agak keras dikit bisa? Perhatiin baik-baik, ini untuk masa depan Anda. Lihat ya. Perhatiin pertanyaannya. Yang sudah nikah, jawab langsung. Yang belum nikah, andaikan saja Anda sudah nikah. Perhatiin pertanyaan baik-baik. Ini mencakup Islam solusi zaman now. Jelas ya? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak selingkuh? Tapi jawabannya tidak boleh karena Allah. Jelas? Oke, jawaban yang lain. Kira-kira kenapa? Takut istri. Oh, ini langsung jujur banget. Makanya ada guyonan. Nanti di yaumil kiamah nanti setelah Siratal Mustaqim itu ada tes yang lain lagi. Malaikat bilang, yang kalau kamu masih takut istri, ambil jalan ke neraka. Kalau kamu tidak takut istri, boleh jalan ke surga. Lah kenapa? Allah berfirman, wala takhshawn nas yakhshawn. Jangan takut pada manusia, takutlah kepadaku. Kalau Anda masih takut sama istri, Anda masih takut pada manusia, ambil jalan masuk neraka. Guyonan ceritanya. Ternyata banyak laki-laki itu masuk neraka. Lah kenapa? Gara-gara takut istri itu sekalian. Jadi dia mensekutukan Allah. Jadi ternyata banyak orang masuk neraka dari laki-laki. Ada pula seorang laki-laki tampangnya tidak meyakinkan, tapi ternyata dia yang mengambil jalan menuju pada surganya Allah. Lalu ketika ditanya, Pak, Anda hebat sekali, rahasianya apa? Saya juga nggak tahu, saya disuruh istri saya kesini aja. Sama aja itu kan ya. Oke, alasan yang lain selain takut istri apa lagi? Sayang. Ibu-ibu, kalau ada orang yang bilang sayang, yang selingkuh-selingkuh itu bilang sayang atau tidak? Batal. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa-apa? Pandai masak. Yang selingkuh-selingkuh itu pandai masak nggak istrinya? Pandai, malah sayang. Oke, apa lagi? Karena punya anak. Yang selingkuh-selingkuh punya anak atau tidak? Apa lagi? Oh, cantik, seksi. Oke, sekalian, saya kasih tahu. Jebakan pada zaman sekarang adalah Anda diminta untuk hanya perhatian pada sesuatu yang fana. Bisa dipahami? Kullu man 'alaiha fan. Sesungguhnya dunia itu dan segala-galanya yang terlihat adalah fana. Nah, yang fana-fana ini sekarang diminta perhatian. Makanya cewek-cewek sekarang banyak peduli yang fana-fana, yang fisik-fisik. Lihat aja Instagram saya. Aksi bela Islam. Itu komentar di bawahnya, cek IG kami kakak, langsing pemutih, peninggi, pembesar gitu. Seolah-olah sama fisik semua itu. Kalau andaikan, lihat baik-baik, ingat baik-baik, andai Anda cuma peduli fisik, tapi Anda tidak pernah peduli dalam Anda, maka besok yang datang kepada Anda adalah laki-laki yang melihat Anda karena fisik. Dan kalau laki-laki milih Anda karena fisik, 3 hari setelah nikah, rumput tetangga lebih hijau. Betul begitu? Oh, ini laki-laki sejati semua ini. Betul. Itu yang terjadi. Lah kenapa? Karena laki-laki tidak bisa dipuaskan karena fisik. Satu-satunya alasan orang tidak mau selingkuh adalah takut Allah. Bisa difahami? Kalau orang tidak mau selingkuh karena takut istrinya, dia bisa selingkuh ke puncak. Kalau dia tidak mau selingkuh karena takut istrinya, minimal HP-nya diprotek pakai password. Maka hati-hati, bapak-bapak di rumah, HP-nya jangan diprotek pakai password. Nah, kenapa? Ibu-ibu kalau ada suaminya yang HP-nya diprotek pakai password, tolong salamkan kepada dia dan salamkan, apa yang mau kamu sembunyikan dari istrimu? Lah kenapa? Karena suami dan istri itu Allah kasih hak yang bahkan lebih daripada bapak ibunya. Bisa dipahami Bapak sekalian? Bapaknya nggak boleh lihat anaknya telanjang, ya kan ya? Ibunya nggak boleh lihat anaknya telanjang kalau sudah balik. Kalau ada rasa malu di situ. Tapi seorang istri dengan suaminya itu boleh saling kemudian melihat ketika lagi telanjang. Bahkan artinya apa? Tidak ada rahasia dalam keluarga. Kalau HP Anda diprotek, hati-hati. Itu mulai sudah tanda-tanda Bapak sekalian. Nah, kenapa? Karena dia takut istrinya. Dia bisa protek password di HP-nya. Tapi kalau dia takut Allah, maka tidak akan dia bermaksiat. Tapi hati-hati, banyak orang pengen hidup bahagia, banyak orang pengen dapat laki-laki soleh, banyak orang pengen dapat laki-laki taat, tapi tidak mau taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya bilang bikin masalah. Banyak orang yang datang ke saya, artis-artis puluhan datang ke saya, orang-orang datang ke saya. Kenapa? Ustaz, pernikahan kami di ujung tanduk, Ustaz. Ustaz begini, Ustaz ini begitu, Ustaz. Bagaimana cara menyelesaikannya? Orang zaman sekarang datang ke Ustaz itu kayak Ustaz bisa menyelesaikan masalah simsalabim, sekalian. Nggak bisa. Masalah itu dibuat tidak instan, maka menyelesaikan juga tidak instan. Ketika orang dari awal tidak mau pakai Islam, pernikahan yang pasti bermasalah. Catat baik-baik, pasti bermasalah. Kenapa pasti bermasalah? Di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan,
akad nikah itu adalah akad nikah itu lebih berat daripada segala ibadah-ibadah yang lain. Cuma ada dua ceritanya tentang akad itu. Satu, akad Allah kepada Yahudi yang diingkari. Dua, akad nikah yang sangat sulit dijaga. Kenapa? Karena yang goda langsung iblis, bukan lagi pakai cecunguk-cecunguknya. Yang datang langsung kemudian bosnya, iblis itu. Kalau nggak pakai Islam pasti gagal. Lah kenapa? Karena rumah tangganya bukan Islam. Banyak orang rumah tangga pengen Islami, tapi pacaran di awalnya. Kira-kira pacaran maksiat atau taat? Kalau taat bahagia atau sengsara? Coba lihat baik-baik. Tahu pacaran dulu sekalian? Haram atau halal? Pacaran maksiat atau tidak? Ada yang bilang sama saya, Ustaz jangan gitu dong Ustaz, jangan digeneralisasi, nggak semua pacaran begitu. Aku pacaran nggak ngapa-ngapain. Nah kalau kamu nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Paham ibu sekalian? Pasti ada sesuatu, minimal pegangan tangan. Tapi nggak mungkin cuma pegangan tangan. Lah kenapa? Ada yang bilang pada saya, Ustaz saya cuma pegangan tangan. Nggak mungkin. Lah kenapa? Kalau 3 minggu pacaran baru pegangan tangan, saya percaya. Kalau 3 tahun cuma pegangan tangan, mubazir dong. Paham ibu sekalian? Pasti ada sesuatu yang lebih daripada itu. Lah kenapa? Berarti Ustaz mengakui kalau laki-laki itu mesum. Laki-laki itu diberikan nafsu dari awal, dan itu tidak dosa. Karena laki-laki punya nafsu, maka Anda semua ada. Paham ibu sekalian? Kalau laki-laki nggak punya nafsu, Anda nggak ada. Berarti itu tidak salah. Dari salahnya di mana? Masalahnya adalah dilakukan sebelum menikah. Itu masalahnya. Maka dia coba lihat baik-baik. Ada nggak bedanya antara orang selingkuh sama orang pacaran? Ada nggak bedanya orang selingkuh sama orang pacaran? Nggak ada. Sama-sama pegang tangan yang bukan mahram, sama-sama ngerayu yang belum dinikahi, I love you, I miss you, I need you, dan sebagainya, segala macam rayuan pulau kelapa, kan itu kan ya. Nah, dan itu belum nikah. Maka ingat baik-baik, laki-laki yang mudah bermaksiat sebelum nikah akan lebih mudah bermaksiat setelah nikah. Kalau dia bisa melakukan itu pada Anda sebelum dia nikah, dia akan melakukan itu pada perempuan yang lain setelah dia nikah. Paham? Jadi yang pulang dari sini, yang masih pacaran, udah putusin. Karena itu solusinya. Bisa dipahami teman sekalian. Coba lihat baik-baik. Saya pas belum muslim, kira-kira sudah pernah pacaran atau belum? Oh bagus, berarti Anda meremehkan saya itu kan ya. Sama saya nggak laku gitu kan ya. Oke, saya sebelum masuk Islam saya pacaran. Setelah saya masuk Islam, saya belajar Islam. Yang saya ketahui apa? Kalau Anda bermaksiat, Anda pasti sengsara. Kalau Anda taat, Anda pasti akan bahagia, pasti. Dan saya buktiin. Setelah masuk Islam, saya bilang pada pacar saya, kamu sayang sama saya? Sayang. Saya juga sayang sama kamu. Karena itu kita putus. Loh, kok putus? Karena kalau kamu sayang sama saya, kamu nggak mau saya dibakar api neraka. Kalau saya sama kamu, saya juga nggak mau kamu dibakar api neraka. Kita putus. Putus, galau nggak? Galau nggak? Masih manusia pak. Galau. Lah kenapa? Ya biasa ada yang nanya, sudah makan belum? Kamu lagi di mana? Lagi ngapain? Lagi mikirin siapa? Tiba-tiba nggak ada yang nanya. Galau. Makanya kalau galau, obatnya apa? Ingat Allah. Gimana cara ingat Allah? Nanti saya kasih tahu. Kadang-kadang ada orang sudah putus, nggak mau melakukan itu. Makanya dia tidak bisa move on. Ada yang bilang pada saya, Ustaz tolong saya Ustaz, saya tidak bisa move on Ustaz. Wajahnya selalu terbayang-bayang dalam ingatan saya Ustaz. Ya Allah Ustaz, matanya itu selalu di sini. Ya Allah Ustaz, ini bukan ingatan saya Ustaz. Lebay banget. Saya tanya, kamu pasti masih sering kepo Twitternya ya? Kok Ustaz tahu sih? Kamu sering baca Facebook ya? Kok Ustaz tahu sih? Kamu sering nonton film Korea ya? Kok Ustaz tahu sih? Ya itu masalahnya. Dia nggak bisa move on karena kebayang-bayang terus, itu masalahnya. Maka kemudian saya bilang, apa yang saya lakukan? Putus pacaran, galau, baca sirah nabawiyah, belajar untuk kemudian mengalihkan cinta manusia kepada cinta Allah dan Rasulnya, baca Quran, dakwah Islam. 4 tahun saya kemudian berdakwah Islam, belajar Islam. Allah karuniakan saya kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya insya Allah. Saat itulah kemudian saya merasa sudah siap. Saya bilang pada bapak ibu saya, Mi Felix mau nikah. Bapak saya bilang, sudah ada calonnya? Lalu saya bilang, sudah ada, ini fotonya. Bapak saya bilang, sudah dipinang? Belum. Datang ke sana, pinang, kalau sudah selesai urusannya, nanti papi datang ke sana. Lalu kemudian saya datang ke sana, singkat cerita, karena saya ganteng, saya diterima. Wah, bagus sekali. Ceritanya panjang, tapi nanti aja kawan-kawan. Setelah saya diterima, saya tanya pada calon mertua saya, orang Jawa. Orang Jawa kan orang baik, insya Allah ya. Siapa yang orang Jawa? Katakan. Nah, terima kasih. Nah, saya tanya pada calon mertua saya, ibu, mohon maaf ibu perlu uang untuk walimahan nanti berapa? Oh, nggak usah, nggak apa-apa, biar kami aja nanggung. Orang Jawa kan gitu kan ya, pakai gitu kan ya, ada pasor gitu kan ya, unggah-ungguh. Nggak usah, nggak apa-apa, biar nanti kami saja. Orang Jawa tuh memang begitu, ditawar itu nggak mau. Ayo kita makan, nggak usah, saya masih kenyang, pada lapar gitu kan. Tapi orang-orang Jawa saya nasihati, ini sifat tolong jangan dibawa nanti setelah di akhirat, berbahaya. Lah kenapa? Orang Jawa silakan masuk surga. Gak usah, saya di luar saja. Nanti bisa bahaya itu.
Alhamdulillah ketika itu kemudian bapak saya bilang, ya sudah dikasih aja 5 juta. 2006 kami menikah, 5 juta dikasihkan bapak saya pada calon mertua saya untuk kemudian ngurus walimahan. Bapak saya kasih ke saya 3,5 juta untuk beli mas kawin. Saya beli kemudian cincin, saya beli kemudian gelang dan seperangkat alat sholat. Kemudian kita nikah, tabungan saya pribadi 1,5 juta. Alhamdulillah setelah saya nikah dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, catat baik-baik, orang taat pasti dapat ujian. Orang taat pasti dapat, karena orang jahat pun pasti dapat ujian. Orang jahat diuji, orang baik diuji. Mending diuji taat atau mending diuji maksiat? Orang baik mati, orang jahat mati. Mending mati baik atau mati jahat? Bagus. Saya orang baik, saya diuji. Apa ujiannya? Nikah, setelah nikah gak dapat kerja sama sekali. Gak bisa nyari nafkah sama sekali, gak dapat kerja sama sekali. Semua dilamar, semua ditolak. Buat 10 lamaran ditolak 12 itu aja. Duit habis dalam sebulan, 1,5 juta habis dalam sebulan, dan muncul kabar baru. Apa kabarnya? Alhamdulillah saya sakti mandraguna, istri saya hamil, alhamdulillah. Sebulan nikah, istri saya senang sekali, tapi deg-degan juga. Kenapa? Gimana anak ini lahirnya? Makan apa dia? Saya stres, doa pada Allah, tetap nggak dapat. Saya bilang sama istri saya, Dek, gini aja Dek, daripada kita begini, kamu kan dulu kan les privat 2 tahun di Bogor. Kamu mau nggak Abi anterin pergi ke les privat, lamar di sana. Kalau kamu diterima, siapa tahu rezeki kita dari kamu untuk sementara. Dia mau, saya antarin ke 3, 4 les privat, ditolak semuanya Bapak sekalian. Masya Allah. Setelah dalam kondisi seperti itu, 2 bulan setelah hamil, keguguran. Saya nggak punya kerjaan, dia keguguran. Ya Allah, muncul prasangka buruk pada Allah. Nah ini, Allah nggak adil. Yang berzina dapat anak dibuang. Aku mau taat, aku nggak punya anak, padahal anak ini diharap-harapkan. Lah kenapa? Ini cucu pertama bapak saya. Berarti dia bakal membuat kebaikan insya Allah, menyambung tali silaturahim. Lah kenapa? Saya kan waktu itu kan tidak diakui dalam tanda kutip. Nah ini kayaknya bisa jadi orang yang kemudian menyambung silaturahim. Tapi anak saya diambil oleh Allah. Ya Allah, di mana keadilan? Istighfar. Ya Allah, Li, kamu punya anak itu untuk apa sih, Li? Untuk bisa beribadah pada Allah kan? Lah kalau kamu sabar sekarang, ini juga ibadah pada Allah. Tapi masalahnya tetap ada. Anak ini harus dikeluarin, dikuret biaya 3 juta. Duit nggak ada. Tapi alhamdulillah orang beriman itu pasti dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu juga saya langsung diangkat oleh Allah derajatnya jadi penjual emas. Alhamdulillah. Mas kawin istri saya jual. Wah, itu mas kawinnya ya, saya beli 2,5 juta gitu ya. Saya jual sekitar 2,4 atau 2,3 saya lupa. Cincinnya sampai sekarang masih ada, alhamdulillah. Mas kawin saya jual belum cukup. Saya jual lagi motornya istri saya. Istri saya nikah sama saya bawa motor Grand Astrea, dia beli 6 juta second. Saya jual 3 juta. Berarti bukan second lagi gitu kan ya. Nah, ini motor saya jual 3 juta, kita bisa kemudian biayain dia. Tapi Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik, Allah pasti memenuhi janjinya. Asal kita yakin saja, istiqomah saja. Apa janjinya? 7 tahun setelah nikah saya baru bisa beliin istri saya motor yang baru. Gantiin motor yang lama yang sudah saya jual itu plus 1 mobil baru. Tapi yang penting kan bukan materi. Yang penting adalah apa? Setelah kemudian saya punya mobil baru dan motor baru, saya tanya pada istri saya, Dek, mau pergi makan malam di luar? Boleh. Kalau gitu kita mau pakai apa? Pakai mobil merah atau mobil hitam? Mobil merah beli sendiri, mobil hitam minjem sekalian. Jawabannya, gak usah pakai mobil, kita pakai motor aja. Lah kenapa? Lebih romantis. Oh, lihat baik-baik, perhatiin baik-baik. Islam solusi zaman sekarang, karena Islam datang bukan untuk teori. Islam datang sebagai solusi. Maka doa Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiap hari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jalan yang mana kami minta? Jalan orang-orang yang kamu berikan nikmat, kamu berikan kebahagiaan pada zaman dulu, bukan jalan orang yang dimurkai. Maka coba lihat orang zaman dulu tuh ngapain sampai mereka dikasih bahagia. Orang zaman dulu ngapain sampai mereka dikasih nikmat, dan orang zaman dulu ngapain sampai mereka tersesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Quran itu isinya tentang orang zaman dulu. Perhatian pada mereka. Kenapa mereka dikasih nikmat? Karena taat. Dan setiap ketaatan akan diuji oleh Allah. Anda layak nggak menerima hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Anda sudah layak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kasih kebaikan. Ingat baik-baik yang terakhir, kemaksiatan itu bisa jadi nikmat, tapi kenikmatan itu akan berakhir. Sekarang Anda punya kekuasaan. Kalau Anda nggak pakai itu tolong Islam, kekuasaan itu memang buat Anda dihormati, buat Anda kemudian di mana-mana dielulukan. Tapi kalau Anda tidak gunakan itu tolong Islam, satu saat itu akan dicabut oleh Allah, dan yang tersisa setelah orang bermaksiat itu dicabut oleh Allah kenikmatannya, yang tersisa adalah penyesalan tanpa akhir. Paham Ibu sekalian? Fir'aun sebelum mati, apa yang dia lakukan? Mau tobat. Tapi Allah ridho dengan pertobatannya. Ingat kata-kata saya tadi, ketika Allah sudah tidak ridho sama seseorang, mulutnya dikakukan oleh Allah, disumpal pakai pasir, sehingga mereka nggak mau bertobat. Bung Karno dulu pernah memenjarakan Buya Hamka.
memenjarakan para ulama. Di akhir masa beliau nyesel. Dan tahu apa yang terjadi setelah beliau nyesel? Datang surat kepada Buya Hamka, wasiat daripada Bung Karno, tolong yang menyolatkan saya adalah Buya Hamka. Padahal awalnya dia memenjarakan. Muhammad Yamin, orang Padang, begitu benci pada Buya Hamka. Buya Hamka menulis dalam bukunya Tasawuf Modern, Muhammad Yamin ini, kebenciannya pada saya itu tidak hanya terlihat daripada kata-katanya, tapi bahkan terlihat dari mukanya. Sama-sama orang awak. Orang awak kan kenal orang awak. Nah, banyak. Sama-sama orang awak benci. Karena kenapa? Buya Hamka memperjuangkan Islam. Pada saat itu Muhammad Yamin tidak mau Islam, mau negaranya negara sekuler. Buya Hamka mau Islam. Apa yang terjadi? Sebelum meninggal, itu ketika lagi sakaratul maut, itu Muhammad Yamin kirim kemudian salah satu petugasnya kepada Buya Hamka, minta ditalkin sama Buya Hamka. Dan supaya ketika dia meninggal, minta mayatnya Buya Hamka yang minta izin kepada orang-orang awak biar bisa dimakamkan di situ. Sedih banget sekalian. Sudah banyak orang-orang terdahulu yang ketika mereka bermaksiat mungkin di satu sisi, kemudian mereka di ujung hidupnya mereka merasa menyesal. Kenapa? Karena mereka sudah bermaksiat. Tapi orang yang berbuat baik akan muncul ujian-ujian daripada Allah. Tapi itu cuma sebentar, ada masanya, ada ujungnya. Ujungnya setelah berakhir, keluasan hidup, kelapangan hidup, kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kira orang-orang yang dihadapkan pada ujian ketika taat sama Allah, Anda kesian, Anda salah besar. Jangan kesian pada mereka. Abdul Somad ditolak di Bali. Saya pusing iya, kepikiran iya. Saya telepon dari Medan, Ustaz, saya kepikiran dari tadi pagi, nggak nyaman sarapan saya, antum diusir. Tapi dalam hati saya senang juga. Nah, kenapa? Ya Allah, kemuliaan besar pada Ustaz Somad. Ketika ditolak di sana, jangan sangka mereka sedih, mereka senang kok. Lah kenapa? Ini adalah jalan-jalan yang dikarunikan nikmatan oleh Allah pada zaman dulu. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Insya Allah partai final istiqomah. Istiqomah pada Islam insya Allah. Karunia terbesar yang Allah berikan pada kita adalah keimanan. Jaga di dalam diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.